Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Sungguhnya Allah menyukai yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Triandewi, saya mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya saat ini semester 5, kelas D. Video ini sebagai tugas individu mata kuliah PPL Dakwah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PPL Dakwah, Bapak Babai Barmawi SAG MSI. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Tentu yang paling utama, marilah kita agar senantiasa memanjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya serta nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Dimana hingga sampai saat ini, hingga detik ini, kita selalu bergelimang kenikmatan, karunia, dan rahmat darinya. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, kita masih diberikan kesehatan, masih bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala, seperti normal saat ini. Apabila kita melihat fenomena saat ini, di mana dunia ini sedang dilanda yang namanya virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terpapar COVID-19. Mereka terbaring di rumah sakit, mereka bernafas pun sulit karena mereka harus bernafas menggunakan tabung oksigen. Juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, banyak dari saudara-saudara kita juga yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini. Tentu haruslah kita agar selalu merasa cukup, merasa bersyukur, harus selalu bersyukur atas berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Nauzubillahi min dzalik. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita semua, Nabi yang paling akhir, khotamun nabiyina, yakni habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya, dimana semoga kita semua selalu bisa agar menjadi umat yang dicintai Nabi Muhammad, juga kita bisa menjadi umat yang selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang mengikuti ajarannya, yang patuh atas ajarannya. Juga semoga kita semua bisa menjadi umat yang berakhlakul karimah seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sepertinya ini tuh hype banget gitu di kalangan anak muda yang milenial banget gitu. Sebenarnya tema yang saya ambil ini universal, jadi bisa masuk ke semua berbagai kalangan. Cuman lebih condong ke anak muda, di mana anak muda ini disebut juga anak gaul yang mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi di kali ini saya akan membahas tentang muslim gaul. Jadi gimana sih pandangan Islam tentang muslim gaul? Seperti apa nih? Misalkan seperti apa sih orang muslim tapi juga gaul? Mungkin dari teman-teman semua, atau kita juga sering menemui nih teman-teman kita, misalkan mereka itu sedang hijrah, sedang berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Misalkan sebelumnya dia itu
menjadi orang yang aktif di sosial media. Kemudian ketika dia hijrah, dia bertanya-tanya, apakah saya harus meninggalkan dunia saya dari sosial media? Apakah saya harus menjauhi teman-teman saya, circle pertemanan saya? Nah, jadi enggak kayak gitu. Di dalam Islam, konsep gaul itu ternyata sudah ditentukan, sudah dibahas. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum wa a'dham darajatan khairum minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang artinya, mukmin yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan dari mereka itu lebih baik derajatnya, lebih baik daripada mukmin yang dia itu tidak bergaul dengan manusia, juga dia itu tidak bersabar atas gangguan dari mereka. Dari hadis tadi kita ketahui nih bahwa sebenarnya gaul dalam Islam itu diperbolehkan selama gaul tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita niatkan untuk hal-hal yang baik, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Kita tetap boleh nih bergaul dengan teman-teman kita. Kita tetap diperbolehkan untuk menggunakan sosial media yang selama ini kita geluti misalnya. Tapi kita harus pintar-pintar dalam menjaga diri. Gaul dalam Islam itu boleh selama kita harus menjaga diri kita. Kita tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Kita tidak boleh terbawa arus istilahnya gitu. Nah, ketika kita ketika kita bergaul dengan mereka, ketika kita tampil di depan umum, tentu kita akan mengalami hal-hal yang tentunya kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Misalnya ketika kita kumpul bersama mereka, kita merasakan hal seperti kita dikucilkan misalnya. Seperti misalnya kita seperti disisihkan, atau misalkan mungkin akan mendapati hal-hal yang seperti kita dicela atau yang lainnya. Nah, maka kita harus sabar atas gangguan dari mereka tersebut. Maka orang yang bersabar atas gangguan dari mereka, seperti yang hadis tadi, yasbir ala adahum, maka dia telah bersabar atas gangguan mereka. Nah, setelah dia bersabar atas gangguan-gangguan dari mereka, maka a'dham darajatan, lebih banyak pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada manusia yang tidak bergaul, daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, juga mereka yang tidak bersabar atas gangguan dari mereka. Jadi gaul dalam Islam kita tetap diperbolehkan. Gaul dalam Islam itu banyak. Misalnya kita bergaul untuk beribadah, kita bergaul untuk berdakwah, kita bergaul untuk saling tolong menolong, kita bergaul misalnya untuk kerja bakti sosial, misalnya kayak gitu. Misalkan kita punya teman-teman nih, kita punya teman tongkrongan. Kemudian ketika hijrah, kita tidak boleh menjauhi mereka, malah kita harus tetap bergaul dengan mereka. Misalnya ketika kita dekat dengan mereka, kita coba ngobrol dengan mereka. Ayo nih kita kumpulin uang buat donasi, kita kumpulin uang buat yatim piatu, kita kumpulin uang buat fakir miskin atau sedekah-sedekah yang lain. Kan itu gaul. Kita tetap kita dengan circle pertemanan kita membuat donasi, kita mengumpulkan donasi, kemudian kita bersedekah. Itu kan gaul nih anak-anak muda zaman sekarang kalau kayak gitu. Kemudian gaul misalkan untuk berdakwah. Seperti yang saya ketahui nih, yang saya banyak temui di dalam penggunaan sosial media di era digital seperti sekarang. Ternyata anak muda juga banyak loh yang cerdas-cerdas dalam pemanfaatan media digital. Seperti misalkan media digital yang banyak kok anak muda pakai nih. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada WhatsApp, ada Telegram, ada Twitter, ada TikTok yang saat ini mungkin lagi booming gitu ya di kalangan anak muda. Saya banyak juga menjumpai anak muda yang di TikTok, kemudian konten mereka itu konten tentang dakwah. Wah, itu menurut saya sangat keren sih, karena TikTok kan saat ini banyak nih digandrungi oleh kaum anak-anak muda. Tapi dia berhasil masuk ke tengah-tengah pergaulan anak muda, yang anak muda banyak menggunakan aplikasi tersebut, tapi dia menggunakannya untuk konten dakwah. Yang saya ketahui contohnya itu ada Ustadz Agam.
kemudian ada Husain. Kita boleh melihat contoh dari konten dari Ustadz Agam dan Husain. Pertarungan terakhir syaitan dengan kita manusia itu bukan ketika kita dalam keadaan marah, bukan ketika kita dalam keadaan beranjak untuk bangun sholat subuh, bukan. Akan tetapi pertarungan terakhir syaitan itu adalah ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Sampai bayangin, kita sakaratul maut di wilayah timur dan setan yang mendengarnya itu di wilayah barat. Terdengar oleh mereka kalau kita sakaratul maut, mereka bakal lari tunggang langgang membawa senjata terbaik mereka untuk menggoda kita agar keluar daripada agama Islam. Makanya anjurannya di setelah kita sholat atau di setelah kita melakukan amalan-amalan baik, kita itu berdoa seperti halnya doa di sekian surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Masuk surga lewat jalur buli dan riba. Benar adanya, akan datang seorang hamba yang dia itu kaget ketika ditunjukkan buku-buku catatan amalnya. Ya Allah, padahal saya gak pernah sholat sebanyak ini, saya gak pernah puasa sebanyak ini, kok tiba-tiba saya dapat pahala sebanyak ini ya Allah, padahal saya gak pernah ngelakuin. Ya, lalu dikatakan kepadanya, memang kamu gak pernah puasa sebanyak ini, kamu gak pernah sholat sebanyak ini, kamu gak pernah melakukan amalan sebanyak ini, tapi kamu sering banget diribahin, kamu sering banget dibully sama orang. Nah, orang-orang yang membuli dan meribahi kamu, mereka langsung transfer pahala ke kamu, padahal kamu gak pernah melakukan amalan-amalan sebanyak itu. Harusnya ketika kamu di dunia, kamu bersyukur dengan keberadaan mereka, tanpa kamu bersusah-susah payah, tanpa kamu iri, tanpa kamu apa-apa, tiba-tiba kamu dapat transfer pahala sebanyak itu. Maka mulai hari ini, teman-teman sekalian, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang suka membuli dan meribahi kalian. Thank you so much. Cuplikan 2 video dari konten kreator TikTok tadi, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil hikmah dari mereka berdua ini, bahwasannya menjadi anak muda itu kita harus tetap gaul, kita harus tetap berbaur dengan masyarakat, kita harus tetap bergaul dan berbaur dengan keadaan zaman sekarang. Kita tetap tidak boleh ketinggalan zaman. Tapi dalam bergaul itu kita harus niatkan untuk yang baik, kita niatkan untuk beribadah. Seperti konten kreator tadi, dia menggunakan dan memanfaatkan sosial media, kecanggihan teknologi di zaman digital ini dengan terus menyebarkan kebaikan. Dia berdakwah dari konten dari TikTok tadi. Ketika kita tampil di depan publik, ketika kita tampil di depan umum, tentu kita akan mendapati hal-hal yang tidak enak. Maka untuk menghadapi hal tersebut kita harus sabar. Sabar itu bukan berarti kita diam, tapi sabar itu kita harus menjaga sikap. Kita harus menjaga perilaku kita, menjaga adab kita. Kita tidak boleh mencela dari gangguan-gangguan tersebut. Ketika orang-orang yang tampil di depan umum, tentu banyak saja orang-orang yang menyoroti mereka itu secara objektif, bahkan juga mungkin mereka itu dicari-cari titik kelemahannya oleh orang lain yang tidak suka. Kemudian atau mencari hal-hal kesalahan dari kita yang bergaul misalnya, atau dari konten kreator tadi juga mungkin mereka itu mendapati hal-hal yang seperti itu, tapi mereka tidak menggubris hal-hal tersebut. Bahkan mereka terus bersemangat untuk menyebarkan kebaikan melalui dakwah di TikTok tadi. Kalau misalkan kita bergaul tapi kita tidak sabar, berarti kita tidak memenuhi syarat bergaul dalam Islam. Nah, sebaiknya ketika kita bergaul itu kita harus tetap memiliki teman yang balance. Nah, teman yang balance itu yang seperti apa? Jadi kita dianjurkan untuk memiliki teman untuk urusan dunia, juga memiliki teman untuk urusan akhirat. Untuk urusan dunia misalnya kita bisa berdiskusi dengan dia tentang masalah pendidikan. Misal bagaimana sih kalau aku tuh pengen masuk ke perguruan tinggi, bagaimana sih untuk menunjang karir aku harus kayak gimana, misalnya kayak gitu. Maka teman kita yang urusan dunia yang selalu mengingatkan kita agar kita harus tetap fokus, kita terus belajar gitu. Kemudian untuk teman urusan akhirat itu kayak gimana? Nah, jadi teman untuk urusan akhirat itu teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Kita bisa berdiskusi atau menanyakan sesuatu tentang agama yang kita tidak ketahui, maka teman kita tersebut mengingatkan kita, memberitahu kita, mengedukasi kita tentang hal-hal yang kamu tidak boleh melakukan ini karena ini dilarang dari agama, misalnya kayak gitu. Kalau kita memiliki teman yang balance, teman urusan dunia dan juga teman urusan akhirat, maka insya Allah
hidupnya akan baik karena kita memiliki orang yang bisa mengatur bagaimana kita harus bersikap kayak gitu. Dari teman-teman semua ada yang bertanya nih, kalau misalkan kita bergaul, kita harus seperti apa, sikap kita harus seperti apa terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terbebas dari api neraka memiliki beberapa sifat yang kaitannya bergaul dengan manusia. Di antaranya yaitu hayyin. Hayyin itu artinya tenang. Yang kedua layyin. Layyin itu lemah lembut. Kemudian yang ketiga yaitu qoribin, yang artinya akrab. Kemudian yang terakhir adalah sahlin. Untuk hayyin, tenang. Ketika kita bergaul, kita harus tenang. Kita menghadapi gangguan dari mereka, kita menghadapi cobaan, maka kita harus tenang, kita harus memutuskan masalah dengan baik, maka masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik pula. Kemudian yang kedua yaitu layyin, lemah lembut, dimana ketika kita berbicara, kita berperilaku, kita lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka itu tidak sakit hati, mereka menerima kita gitu. Kemudian yang ketiga yaitu qoribin. Qoribin itu akrab. Orang yang ketika bergaul tapi memiliki sifat qorib itu maka dia akan disenangi oleh mereka. Dia qoribin itu dia mengakrabkan diri, tidak jaim, terbuka, menerima pendapat dari orang lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah sahlin. Sahlin itu artinya memudahkan urusan. Ketika kita memiliki teman yang mungkin mengalami musibah, mengalami masalah, nah kita memberikan solusi kepada dia dengan memudahkan urusan dia, tidak memberatkan, sehingga orang-orang itu, teman-teman mereka semua itu menghadapi masalah itu dengan baik karena kita memberikan kemudahan atas apa yang mereka alami. Seperti itu. Baik teman-teman semua, hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah materi dan pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, karena ini juga sebagai teguran untuk diri saya sendiri. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf untuk semua kesalahan serta kekurangan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.